Halo guys, welcome back to Telmed FKUB episode 2. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kegawatan masalah pencernaan pada bayi atau anak. Jadi untuk kalian yang baru saja menikah atau mau punya anak, kalian yang akan punya keponakan, nah ini penting banget untuk kalian dengerin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Edwin Kinesia, saya dokter muda di FKUB dan ini melalui Telmed FKUB yaitu Telemedicine Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, follow Instagram dan Facebook Telmed FKUB. Oke, langsung aja kita bahas tentang masalah kegawatan pencernaan pada bayi dan anak. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat bayi umur 1 bulan sudah bisa ngomong, "Ma, aku lagi demam, aku butuh obat." Kan nggak pernah kan ya. Mereka cuma bisa tidur, makan, nangis, tidur, makan, nangis gitu aja terus, muter terus. Nah, paling kalau misalnya bayi nangis, ya berarti butuh karena popoknya basah, habis ngompol, minta ganti, atau mungkin dia lapar, atau mungkin ada gangguan lain. Nah, intinya adalah ketika adik bayi itu sedang menangis, itu berarti dia sedang mencoba mengkomunikasikan suatu ketidaknyamanan dia. Dan itu bisa jadi karena suatu penyakit. Nah, sebelum kita belajar tentang masalah pencernaan, kita perlu tahu dulu pencernaan normal pada bayi seperti gimana. Jadi, BAB pada bayi normalnya dalam 24 jam pertama dia dilahirkan, dia akan mengeluarkan BAB, tapi berbeda. Jadi BAB-nya ini namanya meconium. Bentuknya itu seperti petis, jadi lembek begitu. Dan warnanya hitam pekat. Jadi tidak seperti kayak buang kotoran kita teman-teman semua yang seperti sekarang. Enggak. Bayi pada awalnya seperti itu, kemudian baru menjadi seperti orang-orang biasanya. Nah, permasalahannya adalah ketika dia nggak bisa BAB. Karena dia nggak bisa BAB, akhirnya semua kotoran itu yang harusnya dikeluarkan jadi tertampung di dalam sana. Nah, itu berbahaya buat adik-adik, anak-anak itu dan bayi-bayi. Jadi gitu ya, kalau misalnya kita ketemu bayi yang usianya baru berapa hari gitu, dia masih belum BAB gitu, misalnya sudah usia 3 hari, 4 hari, 2 hari gitu, itu penting banget untuk kita cari tahu kenapa. Masalahnya tidak bisa BAB-nya itu bukan hanya dalam waktu usia hari saja, tetapi bayi-bayi dan anak balita gitu bisa tiba-tiba awalnya bisa BAB lancar, tiba-tiba tidak bisa. Itu juga suatu permasalahan yang perlu dibawa ke dokter. Terus kalau misalnya nggak bisa BAB ya, masalah yang terjadi itu apa? Gitu kan. Nah, ini ayo kita coba telusuri. Ini kita akan lihat, ini merupakan gambar dari sistem pencernaan. Jadi makanan akan masuk pertama lewat mulut, kemudian ke kerongkongan yang berada di tengah dari dada itu, turun lanjut ke lambung, lalu ke usus halus di gambar ini yang berwarna pink yang berada di tengah, kemudian lanjut ke usus besar yang berwarna merah di pinggir kanan, kiri, dan di atas. Sudah dari usus besar, dia akan ke rektum dan juga anus, tempat pembuangan. Nah, kemudian keluarlah kotoran. Nah, kita bayangin coba, kalau misalkan kotoran itu tidak bisa keluar dari anus karena adanya suatu sumbatan, lama-kelamaan kotoran itu akan tertimbun di usus yang di atasnya sampai ususnya itu membesar karena kotoran itu ngembung. Usus kan fleksibel ya. Yang tertimbun itu nggak cuma kotoran, tapi juga udara yang harusnya keluar lewat kentut dan juga bakteri-bakteri. Karena usus anak ini dipenuhi oleh udara dan kotoran, jadinya perutnya bakal terlihat membesar sekali, melentung kalau bahasa Jawanya ya, seperti balon. Nah, itu kalau ditekan itu
anaknya akan terasa nyeri, tapi kita akan ngerasa itu kerasa balon gitu loh, karena isinya udara tadi. Nah, apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, perut si anak itu akan terus membesar hingga bisa terjadi kerusakan di bagian ususnya sendiri, sesak nafas karena paru-parunya tertekan perut yang membesar tadi, dan anak pun tidak mau makan sampai dia muntah. Nah, ini contoh dari foto perut bayi ya. Perut bayi yang perutnya membesar karena terjadi sumbatan di ususnya. Dilihat perutnya itu membesarnya bundar gitu. Terus bisa terlihat ada serabut-serabut, yaitu vena-vena yang terdorong sehingga tampak dengan jelas. Nah, kembali lagi ke usus ya. Tadi kan di usus ada kotoran sama udara. Itu yang bikin ususnya semakin membesar, perutnya kembung. Nah, dan itu juga ada bakteri. Bakteri ini jumlahnya tambah banyak. Awalnya ada, tapi tidak sebanyak sekarang karena dia itu banyak karena dari kotorannya itu nggak dikeluarkan kan. Jadi bakterinya menumpuk di sana. Bakteri yang numpuk itu semakin banyak menjadi berbahaya. Karena dia berbahaya, bakteri ini akan bisa menginfeksi dinding usus yang ada di sekitarnya. Karena terinfeksi, dinding ususnya semakin rusak, bisa terjadi dinding ususnya mengalami melonggar sehingga isi dari usus itu bisa keluar. Seperti itu. Dan keadaan infeksi sendiri membuat anak ini semakin susah untuk sembuh. Ketika kita belajar sistem pencernaan, kita perlu mengingat tentang makan, minum, dan juga nutrisinya. Tadi kan kalau di bidang makanan, anak ini akan susah untuk makan karena perutnya sakit, nggak mau makan. Minuman juga bisa mungkin sedikit, juga sering dimuntahkan. Ketika di dalam usus, penyerapannya juga nggak optimal, nggak seefektif normalnya. Nah, karena itu anak ini bisa dengan mudah jatuh ke dalam kondisi kurang gizi dan juga dehidrasi. Karena dua hal ini itu bisa menyebabkan kegawatan pada masa awal-awal, karena dehidrasi itu ia akan lemas sehingga tidak punya tenaga. Sementara kekurangan gizi, pertumbuhan selanjutnya akan terhambat, apalagi ketika ia masih usia-usia pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar sedikit tentang beberapa penyakit yang bisa menyebabkan itu, menyebabkan perutnya kembung, ya muntah-muntah, kurang gizi tadi. Ada beberapa. Pertama kita lihat dari paling ujung ya, dari pantat. Nah, ada nama penyakit namanya atresia ani, di mana lubang pantatnya itu tidak terbentuk sehingga otomatis kotoran tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu bisa kita temukan ketika anak langsung dilahirkan. Bisa kita cek, bisa kita lihat apakah ada lubangnya atau tidak. Permasalahannya, kalau wanita seringkali ada sambungan antara usus yang berisi kotoran tadi ke organ reproduksi wanitanya, sehingga kotoran yang seharusnya keluar lewat lubang anus, karena lubangnya tidak ada, kotoran itu akan keluar lewat lubang kewanitaannya. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, kita naik ke atas sedikit ke usus besar bagian akhirnya, ada nama penyakit Hirschsprung disease. Disease ini keadaan di mana di usus besar bagian akhirnya itu tidak disarafi dengan normal. Jadi seharusnya ada saraf yang berfungsi untuk membuat ususnya itu bergerak sehingga kotoran bisa keluar. Sarafnya ini nggak ada. Akhirnya ususnya terhambat di sana. Mungkin anaknya masih bisa BAB, tapi lama-kelamaan tidak bisa, dan juga perutnya sering kembung. Ini sering terjadi pada anak-anak. Kemudian bisa juga penyakit namanya invaginasi. Itu keadaan di mana usus kan panjang ya, dua bagian. Nah, bagian yang lebih awal itu akan memakan usus yang selanjutnya,
sehingga terjadi penumpukan. Karena penumpukan ini dia akan menghambat kotoran untuk lewat di usus itu sendiri. Seringkali juga disertai dengan BAB yang ada darahnya. Itu. Kemudian ada juga atresia duodenum. Atresia sendiri artinya tidak terbentuk. Duodenum merupakan bagian dari usus halus. Tepatnya usus halus sesudah lambung. Nah, itu bila tidak terbentuk, maka makanan tidak bisa lewat ke usus besar dan usus halus selanjutnya, sehingga tidak bisa BAB dan makanan itu pasti dimuntahkan. Seringkali makanannya berwarna hijau karena dicampur oleh cairan-cairan yang berasal dari lambung dan usus halus. Kemudian ada juga HPS. HPS merupakan hypertrophic pyloric stenosis. Itu adalah buntunya bagian akhir dari lambung karena ototnya menebal. Akhirnya anak ini kalau makan, makanannya cuma di lambung, cuma sedikit yang bisa lewat ke usus halus, sehingga makanannya sering dimuntahkan begitu. Kemudian juga bisa atresia esophagus. Sudah bisa mulai ditebak ya, atresia kan berarti tidak terbentuk. Esophagus itu merupakan kerongkongan, yaitu jalan masuk pipa dari mulut ke lambung. Nah, bayangin kalau jalurnya nggak ada, maka makanan nggak bisa lewat. Akhirnya anaknya semakin sering muntah dan sering mengeluarkan lendir begitu. Karena lendirnya yang harusnya ditelan nggak bisa. Yang masalah lagi, makanan dan lendirnya itu bisa masuk ke pipa yang lain yang bercabang di leher ini sampai masuk ke paru-paru. Akhirnya anaknya sering batuk-batuk, sering infeksi saluran nafas, hingga tersedak. Nah, itu merupakan kegawatan juga. Jadi kesimpulan episode kita hari ini, yang pertama, perhatikan anak Anda, jangan ditelantarkan. Kalau misalnya anak Anda dalam 1-2 hari sudah tidak BAB atau dia muntah-muntah, tolong diperhatikan. Jika perlu bawa dia berobat. Apalagi kalau sudah perutnya sangat membesar atau sampai sesak nafas, sampai batuk-batuk. Nah, itu perlu sekali dibawa ke IGD langsung. Yang kedua, berkonsultasilah kepada dokter keluarga Anda. Apabila Anda nggak tahu tentang suatu masalah kesehatan, tanya aja, karena mereka lebih mengerti lagi. Dan lebih baik kalau kita bisa mencegah daripada sudah sakit kemudian baru diobati. Kemudian yang ketiga, kegawatan masalah pencernaan ini yang terutama adalah karena anak yang mengalami gangguan pencernaan bisa kekurangan cairan, di mana kekurangan cairan itu berbahaya dalam waktu yang cepat karena membuat anak itu lemas dan semakin tidak punya energi. Karena itu harus segera diberi cairan, dan pemberian minuman secara peroral dari minum itu kurang efektif, karena itu perlu diberikan cairan melalui infus. Begitu episode kita kali ini, semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya.